Salam sejahtera, Tuhan juga menyertai hambanya. Bapak Pendeta, kami sungguh menghayati bahwa perkawinan adalah anugerah Tuhan yang kudus dan agung. Oleh sebab itu, saya mewakili keluarga mempelai, keluarga Bapak Marsinto Siregar, dan Ibu ST Nurleida Saruksuk, dengan keluarga Bapak Tommy Hutapea almarhum dan Ibu Sudila, berkeinginan menyerahkan kedua anak kami, James Supriyanto Siregar dengan Resiva Maruli Hutapea, kepada Majelis Jemaat GKJW Banyuwangi untuk mendapatkan pengesahan dan pemberkatan perkawinan dari Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah di gereja ini. Terpujilah Tuhan Allah Bapa di surga, sebab saudara menyerahkan pengesahan perkawinan anak saudara kepada Tuhan Yesus melalui majelis jemaat di sini. Sekarang marilah kita memasuki rumah ibadah ini untuk memenuhi keinginan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut kehadiran mempelai yang akan memasuki gedung gereja kita. Mari kita bersama-sama mulai ibadah kita hari ini. Saudara, kita awali dengan potum dan salam secara litani atau bersahutan. Betapa besar pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Karena itu kita pun mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus melimpah atas saudara semua. Amin. Mari silahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats pembuka ibadah pemberkatan perkawinan saudara James Supriyanto Siregar dan Resiva Maruli Hutapea saat ini terdapat di dalam kitab Amsal pasal 20 ayat 6 dan 7 yang begini firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati,
tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Saudara, demikian firman Tuhan hari ini sebagai nats pembuka ibadah kita saat ini. Mari kita terus belajar setia kepada Tuhan yang setia mengasihi kita. Demikianlah firman Tuhan yang mendasari ibadah kita hari ini. Mari kita menghayati pujian menyambut nats pembuka ibadah hari ini dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 138 bait 1. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Saudara mempelai yang dikasihi Tuhan, saudara datang ke sini, ke rumah ibadah ini untuk memohon berkat Tuhan Allah beserta umatnya atas babak baru yang akan saudara jalani bersama dalam kehidupan saudara. Baiklah kiranya jika saat ini adalah sebagai titik tolak yang sungguh-sungguh baru, maka marilah saudara dengan penuh ketulusan saudara saling mengampuni apa yang pernah diperbuat pada masa yang lalu. Sebuah relasi itu akan membahagiakan, akan mengindahkan hidup kita jika kita tidak mengingat apa yang buruk tetapi apa yang indah. Begitu pula relasi atau hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita juga baik untuk selalu mengingat akan kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Bagi warga jemaat, marilah kita juga meneduhkan diri kita sejenak untuk membentangkan segala dosa kita di hadapan Tuhan Allah dan memohon ampun di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kasih. Mari saudara kita mengambil saat teduh. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang pada pagi hari ini bertelut kepada Tuhan, mengingat akan kebaikan Tuhan yang sungguh agung, sungguh luar biasa di dalam hidup kami sehari-hari. Kami ini orang yang penuh dengan kelemahan ya Tuhan. Kami ini adalah orang yang seringkali berbuat kesalahan dan dosa, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, baik yang kami lakukan kepada sesama ciptaan, terlebih sesama manusia, terlebih-lebih lagi kepada Tuhan. Ampunilah kami yang lemah ini Tuhan, ampunilah kami yang berdosa ini, sehingga kami boleh mendapatkan pemulihan dari Tuhan, bukan karena hebat dan kuatnya diri kami, tetapi kasih karunialah
yang dari Tuhanlah yang akan membentuk kami, yang membangun kehidupan kami, yang memulihkan keadaan kami dari keberdosaan diri kami. Dan kiranya kami selalu memandang Tuhan sehingga hidup kami penuh pengharapan. Inilah keadaan diri kami ya Tuhan, berilah kami belas kasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Penebus serta pengampun dosa kami memohon. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tangan Tuhan senantiasa terbuka bagi kita. Kasih-Nya senantiasa berhembus dalam kehidupan kita, membawa kesejukan dan kedamaian seperti di dalam firman-Nya yang menjadi berita anugerah bagi kita sekalian. Mari saudara-saudara jemaat yang kasih Tuhan, kita bangkit berdiri menerima firman Tuhan sebagai berita anugerah hari ini yang terdapat di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 2 dan 3. Begini firman Tuhan: hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Berbahagialah kita yang menerima pengampunan, pembaruan hidup dari Tuhan sendiri melalui anugerah-Nya. Mari kita menyambut berita anugerah Tuhan dengan menyanyi Ku berbahagia, yakin teguh. Hitung jemaat 392 bait yang pertama. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, budi teguh. Ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari silahkan duduk. Saudara, mari kita berdoa untuk menerima kebenaran firman Tuhan serta menghayatinya. Mari bersatu hati di dalam doa. Bersyukur kepadamu Tuhan, pagi hari ini Tuhan kumpulkan kami di rumah ibadah ini untuk menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak-Mu, yaitu dalam diri saudara James Supriyanto Siregar dengan saudari Resiva Maruli Hutapea yang Tuhan satukan jadi sepasang mempelai, jadi suami istri hari ini, dan Tuhan yang akan memberkatinya. Kami sambut firman-Mu yang akan mendasari ibadah kami hari ini, yang juga mendasari kehidupan rumah tangga saudara berdua. Kiranya firman Tuhanlah yang akan menuntun kami tatkala kami harus menghadapi berbagai macam persoalan. Kami percaya firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Ya Roh Kudus, berilah terang di dalam pikiran kami, berilah kejernihan dalam batin kami, sehingga kami dapat menyambut firman-Mu dengan baik. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Kami menyerahkan sepenuhnya doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
firman Allah yang telah menjadi manusia. Haleluya, amin. Sebelum membaca Alkitab, Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mengikuti detik-detik kemerdekaan yang sudah dihimbau canangkan oleh pemerintah kita. 10.17 jam HP saya sudah saya alarm atau saya waker. Nanti ketika jam menunjukkan 10.17 kita bersama mengikuti detik-detik proklamasi. Saat ini sudah 10.17 Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama sikap sempurna dan juga fokus pada sang saka merah putih. Dimanapun Anda berdiri, silahkan menghadap ke bendera merah putih. Kita sikap sempurna. Sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu, disilahkan duduk. Ya, kurang lebih 2-3 menit kita sudah bersama-sama untuk menghayati hari kemerdekaan bangsa kita, di mana kita saat ini beribadah, menyaksikan pemberkatan perkawinan tanpa mengurangi semangat kita sebagai anak-anak negeri ini. Kita tetap menghayati kemerdekaan bangsa kita yang tepat hari ini. Bangsa negara Indonesia berusia 75 tahun kemerdekaan. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia. Monggo disilahkan pembacaan Alkitab oleh anggota Majelis Jemaat. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini kita baca dari kitab 1 Yohanes pasal 4. Kita baca ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya ulangi, untuk bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.
Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang kelihatan, yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengar firman Tuhan, menghayati serta memelihara di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Salam Bapak Ibu Saudara, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ulangi pembacaan ayat nats kita dari 1 Yohanes 14 ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu hari ini menjadi hari yang bersejarah, bukan hanya bagi bangsa Indonesia, yang dimana Indonesia merayakan hari kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, yang hari ini kita hayati 75 tahun kemerdekaan bangsa kita, negara kita Indonesia. Sejarah yang dikasihi Tuhan, hari ini juga menjadi hari yang bersejarah dalam hidup Saudara James Supriyanto Siregar dan Saudari Resiva Maruli Hutapea. Karena mereka berdua hari ini juga memproklamasikan hari perkawinannya, memproklamasikan cinta mereka berdua, sehingga mereka mau membangun komitmen hidup bersama sebagai seorang suami dan istri di dalam tatanan hidup berkeluarga. Pertanyaan saya, ya, hari ini apakah juga hari kemerdekaan saudara? Sebagai bangsa dan negara, ya. Saya tadi mau mengatakan bahwa Saudara James Supriyanto Siregar dan Saudari Resiva Maruli Hutapea juga memproklamirkan kemerdekaannya. Saya mau mengatakan seperti itu agak takut. Soalnya saya perlu mengonfirmasi, benar enggak hari ini adalah hari kemerdekaan saudara berdua? Benar enggak? Mas Bang James, benar? Tenang, yakin? Mbak Ruli? Iya. Hari merdeka atau nanti jadi hari keramat atau hari kiamat, atau hari yang justru dalam hidup kita dikurung? Benar nanti hidup rumah tangga saudara hari ini Anda menghayati sebagai hari merdeka, dan jangan malah bukan hari kemerdekaan, tetapi hari saya diikat, hari saya sudah tidak bisa mana-mana lagi kalau tidak berdua, hari saya tidak bisa mengaktualisasikan diri saya karena saya dicemburui setiap hari. Benar merdeka saudara? Kalau merdeka dari kejombloan, ya
Seringkali orang ditanya kapan menikah. Orang-orang yang jomblo itu sangat tidak merdeka ketika ditanya seperti itu. Pula balik ketemu orang, hei kapan kawin, hei kapan menikah. Rasanya risih banget gitu ya. Saya sering dengar curhatan-curhatan para jombloan dan jomblowati itu bolak-balik ketemu orang ditanya begitu. Aduh, capek deh, risih. Sehingga ketika menikah mereka betul-betul merdeka, nggak ditanya lagi gitu kan. Tapi ketika sudah menikah ditanya lagi, sudah punya anak belum gitu kan. Baper lagi, risih lagi juga, bolak-balik ketemu orang ditanya, punya anak belum? Itu punya anak, yes punya anak. Orang tidak akan tanya lagi gitu. Tapi sudah punya anak lambat laun, kerja di mana? Sudah punya cucu apa belum? Anak aja masih kecil sudah punya. Tanyain punya cucu. Tapi saudara, kita tidak bisa membendung pertanyaan banyak orang pada diri kita, gitu ya. Karena akan banyak hal-hal yang membuat penasaran bagi orang lain di dalam kehidupan kita itu. Sehingga orang tanya, belum menikah tanya kapan menikah, sudah menikah kapan punya anak, sudah punya anak kapan punya rumah, sudah punya rumah kapan punya mobil, sudah punya mobil dan seterusnya, kapan Anda bekerja dan seterusnya. Anaknya sudah besar, kapan punya cucu dan seterusnya. Sudah punya cucu atau belum dan seterusnya. Tapi kalau ketemu orang, Bapak Ibu jangan bertanya kapan Anda mati gitu ya. Nah, itu namanya nyedak nih ya. Kita bisa dikamplung nanti kalau tanya orang kapan Anda mati. Ya, itu yang tidak berani kita tanyakan kepada orang per orang. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau perkawinan itu saudara James dan saudara Resiva Maruli Hutabean mengatakan hari ini adalah hari kemerdekaan saudara, secara prinsip saya setuju. Karena hari ini adalah hari saudara memerdekakan diri untuk apa? Untuk tidak berpikir tentang diri saya sendiri. Anda juga sedang memerdekakan diri, di mana saudara tidak berpikir butuhku dewe, tidak berpikir iki kepentinganku dewe, tetapi saudara sedang juga berpikir belajar untuk merdeka dalam hal mengasihi, merdeka dalam hal melayani, merdeka dalam hal saling mengingatkan, merdeka dalam hal mengampuni. Bukankah di dalam Galatia 5 ayat 13 juga dikatakan, saudara-saudara, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Karena itu aku menasehatkan kepada kamu, kata firman Tuhan dalam Galatia, supaya engkau tidak diperhamba oleh dosa, tetapi engkau diperhamba oleh kebenaran, dan pergunakanlah kemerdekaanmu itu bukan untuk berbuat jahat, tapi pergunakanlah kemerdekaanmu itu dalam hal saling melayani. Apa artinya? Kalau hari ini saudara menghayati sebagai hari kemerdekaan, artinya bahwa saudara memulai titik tolak kehidupan yang baru. Urip iki bukan tentang cerita diriku tok, tetapi juga ada cerita orang yang Tuhan berikan, Tuhan tempatkan di dalam kehidupan diri saya. Artinya kita diajak dari sikap egoisme menuju sikap altruisme. Dari sikap berpikir tentang sing penting aku wareg, sing penting aku penak, sing penting aku nyaman. Mulai sekarang saudara juga diajak oleh Tuhan untuk apa? Berpikir altruisme, memberi diri. Kasih saudara-saudara yang dikenalkan oleh Tuhan sepanjang masa.
Dan kasih ini menjadi karakter yang hakiki dari Tuhan. Sifat Tuhan itu, karakter Tuhan itu adalah God is love. Tuhan atau Allah adalah kasih, dikatakan. Bukan berarti lalu kasih adalah Allah. Bukan berarti lalu kalau kita belajar mengasihi, lalu kita menyamakan diri kita seperti Allah, atau kita lalu ketika kita belajar mengasihi lalu orang menjadi sok seperti Tuhan. Bukan. Tetapi ketika kita belajar mengasihi, karena sekali lagi God is love, karakter Tuhan yang sangat asasi dan hakiki adalah kasih. Bicara tentang kasih, gelem ra gelem, tidak bisa tidak. Orang percaya kepada Kristus, ya harus belajar dari Kristus. Kalau hidup kemerdekaan kita tidak pernah kita pertautkan dengan Kristus begitu, maka kita akan seringkali menjadi orang yang kecewa. Kalau hidup belajar kita dalam hal mengasihi, kemudian tanpa Kristus, sesungguhnya kita akan melihat hidup ini mengecewakan. Apa? Ya, firman Tuhan katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kamu tinggal di dalam aku, maka kamu akan berbuah lebat atau banyak. Sehingga Bapak Ibu saudara, di dalam surat 1 Yohanes 4 ini juga dikatakan bahwa dasar di dalam kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, gitu ya. Jadi secara kita belajar mengasihi, kita punya semangat hidup atau spirit altruis, bukan egois. Kalaupun kita mau memberi diri kita untuk orang lain, bahkan orang yang hari ini bagi Bang Jim jadi istri, bagi Mbak Resipa menjadi suami, orang berkorban pun tidak merasa rugi, orang berkorban pun tidak merasa berkekurangan, tetapi orang berkorban pun merasa bahagia. Orang bahagia tidak harus selalu mendapat, oh aku diperhatikan maka aku bahagia, oh aku dibelanjani maka aku dibahagia, aku bahagia. Nek gak dibelanjani ya gak bahagia tenan kayaknya. Tapi bukan itu. Poinnya adalah kita sudah menerima. Sehingga ketika kita belajar dari Kristus, jangankan pengorbanan kita seberapa besar apa yang kita korbankan, apakah itu uang kita, apakah itu harta kekayaan kita, waktu tenaga kita, gak ono sak kuku irenge pengorbanane Gusti Yesus kan gitu. Sak kuku irenge apa bahasa Indonesia? Enggak, kalau diperibahasakan enggak ada bandingannya ya. Gak ono sak kuku hitamnya. Gak ono bandingannya. Tadoh banget dengan pengorbanan Tuhan yang sudah menjadi titik tolak pengampunan hidup kita, sehingga kita beroleh kemenangan, beroleh keselamatan. Inilah merdekaan. Merdeka dari sikap egois, merdeka dari sikap ingin menang sendiri, merdeka dari sikap kecewakan, merdeka dari sikap kemerungsung di dalam dirinya, gak petuk-petuk, damai sejahtera. Kenapa? Karena orang berpikir bahwa hidupnya bahagia itu ketika mendapat
ketika memperoleh, ketika mempunyai. Jarang orang berpikir merdeka itu ya ketika aku melayani istriku, melayani suami. Orang merdeka masih dibayang-bayangi ketakutan seperti di ayat 14. Ia tidak pernah sempurna dalam kasih. Kalau orang melakukan sesuatu karena hukum, gak melakukan sesuatu takut dihukum, kalau tidak melakukan sesuatu kemudian ya bayang-bayangi ketakutan. Lagi firman Tuhan tegaskan, orang itu tidak pernah sempurna di dalam kasih. Karena apa? Dia melakukan sesuatu, motifnya, modus operandinya karena takut. Nek gak ngono aku dihukum. Tapi Kristenan, pengorbanan Kristus mengajarkan kepada kita melakukan sesuatu atas dasar kasih Tuhan kepada kita yang terlebih dahulu mengasihi kita. Selamat menghayati kemerdekaan, baik sebagai anak-anak bangsa, sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang-orang Indonesia, juga selamat menghayati kemerdekaan saudara dalam hal saling mengasihi dan belajar untuk tidak egois tetapi altruis, aweweh memberi. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat, kami mohon untuk berdiri bersama-sama dengan jemaat Tuhan di seluruh dunia. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan, pada hari ini kita patut bersukacita. Hari ini kita menyaksikan dua saudara kita yang akan menggerakkan komitmen hidup perkawinannya di hadapan Tuhan, yaitu dalam diri saudara Jim. Dalam ikatan kasih tadi diperintahkan untuk mengolah dan menguasai alam semesta ciptaan Tuhan. Dengan demikian perkawinan Kristen bukan sekedar persekutuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diikat oleh tali kasih, tetapi juga perkawinan merupakan bagian dari proses penciptaan Tuhan, pranata Tuhan. Selanjutnya manusia yang sudah dipersekutukan oleh Tuhan tadi mendapat tugas yang baru, yaitu melanjutkan karya penciptaan yang sudah dimulai sejak Allah menciptakan alam semesta ini. Kepada saudara mempelai disilahkan untuk berdiri. Mempelai yang berbahagia, sesungguhnya Tuhan Allah sendiri yang mempertemukan dan mempersekutukan saudara dalam perkawinan ini. Namun demikian jemaat mengharap kesediaan saudara
menyatakan pengakuan dan janji saudara di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh warga jemaat. Untuk itu, apakah saudara berdua bersedia menyatakan janji dan pengakuan saudara? Iya, saya bersedia. Jika demikian, jawablah pertanyaan berikut ini. Perlu kalian ketahui bahwa jawaban kalian adalah pengakuan dan janji kepada Tuhan sendiri. Kepada saudara James Suprianto Siregar, apakah saudara percaya bahwa saudari Resiva Maruli Hutapea yang saat ini berdiri di samping kanan saudara adalah jodoh pemberian Tuhan sebagai mitra atau penolong yang sepadan dalam hidup saudara? Bagaimana jawab saudara James? Apakah saudara percaya? Ya, saya percaya. Saudara Resiva Maruli Hutapea, apakah saudari percaya bahwa saudara James Suprianto Siregar yang saat ini berdiri di samping kiri saudara adalah jodoh pemberian Tuhan sebagai mitra atau penolong yang sepadan bagi saudara untuk selama hidup saudara? Gimana jawab saudara Resiva Maruli Hutapea? Apakah percaya? Ya, saya percaya. Berdasarkan pengakuan saudara sekalian sebagai hambanya, saya menetapkan dan mengesahkan perkawinan saudara dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Amin. Menyambut engkau, James Suprianto Siregar, menjadi suamiku untuk seumur hidupku. Saya berjanji menjadi istri yang setia dalam suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan untung dan malang, menghormatimu, serta hidup suci bersamamu. Saya berjanji menjadi ibu yang baik jika Tuhan mempercayakan anak-anak dalam hidupku, dan akan mendidik mereka untuk menjadi anak yang setia dan taat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan janji saya. Amin. Mempelai sekalian, Tuhan Yesus telah bersabda, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Saudara, hal ini tidak mudah untuk dilakukan, mengingat dalam hidup sehari-hari sebagai seorang suami dan istri, banyak tantangan, banyak godaan, banyak persoalan yang harus saudara hadapi berdua. Oleh karena itu, saudara berdua saling mendoakan, saling menguatkan, saling mendukung agar satu tubuh yang telah utuh disatukan oleh Tuhan ini semakin kokoh di dalam Tuhan, dan saling melengkapi kekurangan masing-masing, saling melayani, dan yang terutama adalah saling mengasihilah kalian sebagai sepasang suami istri. Mari saudara-saudara kita berdoa dan memohon berkat Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mempertemukan dan mempersekutukan mereka berdua di dalam ikatan perkawinan ini. Kami memohon Tuhan berkenan memberkati dan menguduskan perkawinan mereka, sehingga kehendak-Mu yang kudus juga menjadi nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang
Bapa yang dari surga, memberkati perjalanan hidupmu berdua sebagai sepasang suami dan istri. Yesus Kristus, sumber damai sejahtera, akan mengokohkan langkah-langkah kehidupanmu, memberikan engkau sukacita, anugerah, kemurahan di dalam hidupmu. Roh Kudus, sumber hikmat, akal budi, kebijaksanaan, serta kearifan, memberikan pengertian, nalar, juga batin di dalam hidup saudara, menjalani kehidupan sebagai suami istri. Kelak engkau kiranya menjadi tua bersama, dan jalan hidup rumah tanggamu menjadi berkat bagi sesamamu. Berkat Tuhan sendiri yang akan memberkati, mengiring perjalanan hidup rumah tanggamu sehari-hari, dalam kerjaan usahamu, dalam kau menata kelola kehidupan rumah tanggamu, saat ini, esok hari, sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Acara silakan. Pemasangan cincin perkawinan. Dimohon kepada kedua orang tua atau wali untuk mendampinginya. Akan diiringi lagu oleh Pandu Puji. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapa Siregar. Cincin ini kiranya menjadi saksi, menjadi kenangan indah akan komitmen cinta yang utuh, yang bulat, yang boleh terjadi hari ini dalam sejarah hidup saudara. Kenakan cincin ini di jari pasangan masa lalu. Sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Cincin ini kiranya menjadi kenangan indah bahwa cinta saudara menjadi landasan yang kuat dalam saudara membangun hidup sebagai suami istri. Kenakan di jari pasangan pada rancanganmu bagiku. Dipersilahkan mempelai laki-laki untuk mencium kening mempelai perempuan, dan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk mereka berdua. Dilanjutkan dengan penandatanganan surat tanda perkawinan gerejawi. Diawali dari mempelai. Mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
lalu Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu. Dilanjutkan oleh orang tua atau yang mewakili. Silakan. Sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti Saksi-saksi dari kedua mempelai, silakan. dan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilanmu, ku kan setia. Wakil dari majelis jemaat, disilakan. Dan berikutnya Bapak Pendeta Kristanto SSI. Dilanjutkan dengan penyerahan kitab dan tanda surat pernikahan gerejawi. Saudara mempelai yang berbahagia, manusia itu hidup bukan dari roti, dari nasi, dan kata lain dari makanan jasmani saja, tetapi ia juga hidup dari firman Allah yang menjadi kekuatan, yang menjadi semangat di dalam hidupnya. Atas sukacita jemaat yang dihayati hari ini, atas perkawinan saudara, kami memberikan tali asih berupa Alkitab. Terimalah ini, jadikanlah pedoman di dalam hidup rumah tanggamu.
Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, atas peristiwa indah yang boleh kita saksikan hari ini, mari saudaraku, kita syukuri kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Dan membawa persembahan ke meja persembahan, dan kita serahkan kepada Tuhan, agar Tuhan sendiri yang mengkuduskan dan memberkati. Mari kita hantar persembahan yang akan dibawa masuk dengan diiringi nyanyian PKJ 219 ayat 1 dengan judul Di Saat Ini Ku Angkat Tembang. Mari kita berdoa. Hari yang sungguh indah, hari yang penuh rahmat Tuhan. Sebagai anak-anak bangsa, kami mensyukuri hari kemerdekaan bangsa Indonesia, HUT RI yang ke-75 tahun tepat hari ini. Di tengah-tengah ibadah ini kami juga menghayati syukur kami kepada Tuhan atas kemerdekaan bangsa kami, mengenang kembali detik-detik proklamasi di mana proklamasi kemerdekaan itu dikumandangkan di seantero negeri ini. Dan hari ini kami juga boleh melihat karya agung Tuhan dalam diri anak-anak-Mu, di mana saudara kami berdua, saudara James Suprianto Siregar dengan saudari Resiva Maruli Utapea juga telah memproklamirkan dirinya di dalam hidup perkawinannya untuk membangun cinta, berkomitmen, mengikrarkan janji suci di hadapan Tuhan, disaksikan oleh jemaat-Mu di tempat ini. Tolonglah mereka berdua ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang telah menyatukan mereka dengan ikatan cinta kasih. Tuhan jualah yang akan menuntun mereka di dalam perjalanan hidup mereka sehari-hari sebagai suami dan istri. Kami menyerahkan para orang tua mereka ya Tuhan, baik dari Resiva dan juga dari saudara James yang hari ini tidak bisa hadir secara langsung di tempat ini Tuhan. Namun mereka melihat kebahagiaan anak-anak mereka dari tempat yang jauh dari kami di Banyuwangi ini. Mereka yang di Sumatera Utara, jauh dan dekat. Para orang tua kedua mempelai ini Tuhan, kami menyerahkan di dalam kasih setia Tuhan. Mereka yang telah dengan penuh kasih, dengan penuh kesabaran membina, mendidik, mengasuh kedua anaknya hingga menjadi dewasa dan memahami akan makna cinta di dalam hidup mereka. Kiranya mereka juga boleh melihat, menyaksikan kebahagiaan dari anak-anak mereka yang juga bahagia dengan kehidupan perkawinannya. Kami menyerahkan kekuatan kesehatan para orang tua di masa sepuhnya. Tuhan tetap melawat mereka dengan penuh kasih, penuh sukacita mereka menjalani kehidupan ini. Kami juga berdoa untuk semua keluarga mempelai dimanapun mereka berada,
yang bisa menyaksikan secara langsung di gedung gereja ini, maupun juga mereka yang menyaksikan secara online. Kami mempercayakan semuanya dalam berkat naungan kasih setia Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan selalu melawat hidup mereka sehari-hari, memberkati pekerjaan juga usaha mereka, dan juga di dalam mereka membangun rumah tangga. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan di masa pandemi. Kami juga kiranya tetap mensyukuri kemerdekaan ini, untuk merdeka dalam berbuat kebaikan, merdeka saling mengasihi, merdeka dalam hal saling melayani, membantu, tepos liro tenggang rasa. Karena itulah yang menjadi semangat persatuan kesatuan bangsa kami untuk terus bertumbuh di dalam kehidupan bangsa dan negara dalam dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang menjadi dasar kehidupan kami sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Tuhan mampukan bangsa ini untuk terus menjalani, menghayati kehidupannya, baik mereka sebagai pemerintah, ASN, TNI, Polri, yang bergerak yang melayani, menata kelola di dalam tugas tanggung jawab mereka. Mampukan mereka untuk berhikmat, untuk bijaksana, penuh kearifan, menata kelola negeri ini berdasarkan panggilan hidup yang mereka emban. Sebagai rakyat dan bangsa Indonesia, kami juga kiranya bersatu padu, saling menolong dan membantu, memberikan sumbangsih yang baik untuk tumbuh kembangnya negeri kami tercinta ini. Untuk gereja-gereja Tuhan di masa pandemi ini, kami percaya bahwa pelayanan mereka juga terus dapat dilanjutkan dengan adaptasi, dengan penyesuaian diri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang baru. Tetapi itu semua kiranya tidak mengurangi esensi kami untuk menyembah, untuk meluhurkan nama Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami dalam tangan kuasa Tuhan hari ini. Karena sukacita yang sudah kami boleh rasakan, maka sudah selayaknya kami juga mengucapkan rasa syukur kami. Persembahan yang telah kami kumpulkan hari ini Tuhan, kiranya Tuhan yang menyucikan dan memberkatinya sehingga berguna bagi tumbuh kembangnya gereja-Mu di tempat ini. Kami serahkan Tuhan doa kami yang jauh dari sempurna ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Saudara, mari bangkit berdiri.
Saudara jemaat yang terkasih, hayatilah hidup rumah tanggamu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kenakanlah kesetiaan dan hiduplah dalam takut akan Tuhan. Ingatlah, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kepada kita kekuatan serta penyertaan di dalam mengarungi bahtera kehidupan kita hari demi hari. Memang kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, sekalipun hidup penuh misteri, satu hal yang pasti, tangan Tuhan merendah satu karya yang agung mulia dalam hidup kita. Itulah yang kita pegang atas janji Tuhan kepada kita. Tak ku tahu kan hari esok, mari kita nyanyikan bersama. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, esok, sampai selamanya. Amin. Segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat disilakan untuk duduk dan mengambil saat teduh. Puji syukur ibadah pernikahan sudah selesai, namun kami mohon untuk tetap sabar sebentar karena akan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari keluarga yang akan diwakili oleh Bapak Saud Taruli Siregar. Kepadanya disilakan. Monggo didampingi mempelai. Didampingi kedua orang tua, monggo. Juga saksi-saksi, disilakan untuk mendampingi kedua mempelai di depan.
Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, Raja Gereja yang begitu baik menganugerahkan berkat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini boleh terlaksana dengan penuh hikmat dan sukacita acara pemberkatan nikah adik kami James Suprianto Siregar dengan Resipa Maruli Boru Hutapea. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita semua boleh hadir dengan sehat walafiat pada tempat ini. Saya mengucapkan secara khusus terima kasih buat Bapak Pendeta Kristanto SSI yang begitu dalam, yang begitu menekankan firman Tuhan dalam kehidupan kita untuk boleh mengarungi bahtera kehidupan ini. Saya berdoa kepada Tuhan, Pak Pendeta Kristanto diberkati Tuhan, keluarga Pak Pendeta dalam mengemban tugas pelayanan kita di GKJ ini. Tuhan yang memberkati. Saya juga menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Majelis GKJW Jemaat Banyuwangi yang sudah bersusah payah semua mempersiapkan, baik dari ibadah kemarin untuk lepas CD sampai hari ini juga dengan acara pemberkatan nikah kudus ini. Saya menyampaikan banyak terima kasih. Berhubung kami jauh, ada di sini ibu kami, ibu mertuanya James yang membantu. Kalau ada kekurangan, kesalahan dari adik kami James, mohon kami dibukakan pintu maaf. Sekali lagi Tuhan memberkati semua Bapak Ibu majelis yang bertugas di gereja kita ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada pegawai pencatat perkawinan atau PP3 yang sudah membantu segala administrasi secara gerejawi dan secara pemerintahan bisa berjalan dengan baik, bisa semua terlaksana dengan baik. Kami dari keluarga mengucapkan terima kasih. Begitu juga saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu, secara khusus Bapak Saksi yang sudah memberikan tanda tangannya untuk kesaksian pernikahan adik kami James Suprianto dengan Resipa Boru Hutapea. Tak lupa juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah perkawinan ini, sudah memberikan waktu untuk ikut serta membawa dalam doa dan pujian pernikahan adik kami James Suprianto. Terima kasih juga saya ucapkan kepada song leader, pemain musik kami semua yang terkait dalam multimedia yang begitu saya lihat luar biasa. Bisa acara ini walaupun sederhana tapi sangat canggih. Saya berterima kasih buat multimedia kita yang begitu rapi di gereja kita ini. Saya bangga sekali dengan semua slide-slide dan semua tata ibadah yang begitu indah, nyaman, dan begitu hikmat. Sekali lagi saya sangat terharu. Saya terus terang ada suka gereja GKJW Kalimalang yang dekat. Jadi saya suka beribadah juga di sana. GKJW Kalimalang, GKJ Kalimalang Bekasi. Ya, jadi saya saya cukup familiar juga dengan tata ibadah kita. Saya menyampaikan syukur saya, sukacita saya pada hari ini. Inilah saya abangnya James yang nomor 3. Ya, nomor 1, nomor 2 di kampung halaman. Inilah rasa syukur kami, rasa terima kasih kami. Akhir kata akan saya sampaikan,
Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada nanti umur panjang, kami akan bermain lagi, bertemu kembali di sini. Terima kasih Pak Pendeta. Sambutan yang kedua yang mewakili Majelis Jemaat akan disampaikan oleh Bapak Eko Susanto. Disilakan. Salam. Ini kalau diperibahasakan itu asam di gunung, garam di laut. Ketemunya di Bali, gitu ya? Oh ya, itu. Karena Tapanuli itu daerah pegunungan. Nah, kami atas nama Majelis Jemaat Banyuwangi, pertama-tama kepada keluarga Siregar dan Ibu Sudilah, keluarga Hutapea, kami mengucapkan selamat sukses, karena seperti yang dikotbahkan Bapak Pendeta bahwa dua keluarga sukses menghantar bagian dari keluarga menjadi keluarga yang baru. Yang kedua, kami ucapkan selamat kepada mempelai berdua, karena firman Tuhan dari Amsal 18 ayat 22 sudah menuliskan begini: siapa yang mendapatkan istri, dia mendapatkan sesuatu yang baik dan dikenan oleh Tuhan. Begitu besar berkat Tuhan kepada keluarga mempelai. Oleh karena itulah kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan dan ikut berbahagia atas keberadaan satu keluarga yang baru. Bukan berdua loh ya, satu keluarga yang baru. Tuhan memberkati. Demikian sambutan-sambutan telah selesai. Majelis Jemaat dan warga jemaat yang hadir saat ini menyampaikan selamat atas pemberkatan perkawinan gerejawi untuk Saudara James dan Saudari Ruli. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga yang baru. Amin. Sempurna di mataku, kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu menjamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cinta.